Perkenalkan, nama saya Maharani Riviana Angelika dari kelas 10 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan menampilkan beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mengolah limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Pengolahan ini sangat bermanfaat untuk menangani pencemaran yang terjadi di lingkungan dan mengurangi potensi pencemaran itu sendiri. Di sini saya akan menampilkan cara mengolah dan memanfaatkan limbah cair, yakni minyak jelantah, dan reuse serta recycle dari limbah padat, yakni kaleng dan cangkang telur. Nah, sebelum masuk ke dalam prosesnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu minyak jelantah, kaleng, serta cangkang telur, dan bagaimana sih bahayanya bagi lingkungan kita. Minyak jelantah adalah minyak limbah yang berasal dari berbagai macam minyak goreng. Minyak ini merupakan minyak bekas dari hasil penggunaan kebutuhan rumah tangga. Nah, pada umumnya minyak jelantah ini dapat digunakan kembali untuk kebutuhan kuliner. Akan tetapi, jika kita meninjau dari komposisi kimianya, minyak ini mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik, yang mana senyawa-senyawa ini muncul karena adanya proses penggorengan atau terjadi selama proses penggorengan. Jadi jelas bahwa pemakaian minyak jelantah yang secara berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia serta berpotensi menyebabkan kanker, yang mana merupakan dampak dari adanya senyawa karsinogenik yang dikandung oleh minyak jelantah ini. Dan akibat selanjutnya adalah dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Limbah minyak jelantah ini tampaknya belum terkelola dengan baik di lingkungan masyarakat, karena seperti yang kita tahu, masih banyak masyarakat yang membuang limbah minyak jelantah ini langsung ke selokan ataupun saluran pembuangan, dan tanpa didahului dengan proses pengolahan. Nah, padahal pembuangan minyak jelantah secara langsung ini dapat memberikan banyak sekali dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat. Minyak yang dibuang langsung ke selokan atau pipa-pipa pembuangan dapat menyebabkan penyumbatan. Karena perlu diingat, minyak sangat sensitif dengan perubahan suhu. Nah, sedangkan suhu di pipa cenderung lebih dingin dan lembab, sehingga minyak-minyak akan berubah menjadi lemak, dan lemak-lemak inilah yang nantinya akan menempel di dinding-dinding pipa, yang akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. Kemudian, apabila lemak-lemak dari minyak tadi terbawa oleh air dan mengalir hingga ke danau ataupun laut, lemak minyak ini dapat berkumpul dan membentuk suatu lapisan di atas permukaan air, yang mana lapisan lemak minyak ini dapat menghambat proses masuknya cahaya matahari ke dalam air, gengs. Nah, tentu saja nantinya hal ini dapat mempengaruhi kehidupan organisme di dalam air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaleng. Kaleng adalah lembaran baja yang disalut dengan timah. Bagi orang awam, kaleng diartikan sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan difungsikan atau digunakan untuk mengemas makanan, minuman, ataupun produk lainnya. Dengan pengertian ini, kaleng juga termasuk ke dalam wadah yang terbuat dari aluminium. Di era serba instan ini, kaleng semakin banyak diproduksi, terlebih lagi oleh industri makanan dan minuman, karena kaleng dinilai lebih praktis, mudah dibawa, serta lebih mudah dikreasikan dengan berbagai lukisan yang menarik pada bagian luar dindingnya. Meningkatnya penggunaan kaleng sebagai wadah makanan atau minuman tentunya memberikan masalah baru bagi lingkungan yang menjadi perhatian kita bersama. Kaleng-kaleng tersebut berpotensi menjadi salah satu bahan pencemar bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Kaleng serta sampah-sampah sejenis dapat menimbulkan karat, dan hal tersebut dapat mempengaruhi komposisi dan mengganggu kesuburan tanah. Nah, hal tersebut diperparah karena kaleng ini merupakan limbah padat yang memerlukan waktu lama untuk dapat teruraikan secara alami oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam tanah. Cangkang telur adalah lapisan terluar dari telur. Nah, cangkang ini bertekstur keras maupun lunak tergantung dengan jenis telurnya.
Cangkang telur unggas umumnya tersusun atau terdiri dari kalsium karbonat yang dapat larut dalam asam, serta mampu melepaskan karbon dioksida. Nah, ternyata limbah cangkang telur ini dapat membawa dampak buruk loh bagi lingkungan. Ya, walaupun tidak seberapa, tapi tentunya cukup mengganggu ya. Limbah kulit telur dapat menyebabkan polusi udara loh, dengan baunya yang tidak sedap karena adanya proses pembusukan yang terjadi pada sisa-sisa isi dari telur tersebut. Nah, selain menyebabkan polusi udara, ternyata limbah cangkang telur dapat pula menyebabkan polusi air. Jika hujan turun dan limbah kulit telur ini terbawa oleh air, maka air tersebut akan terkontaminasi dengan sisa-sisa isi telur yang masih menempel pada cangkangnya. Yang mana sisa-sisa dari isi telur ini berpotensi untuk menyebabkan dan membawa bibit-bibit penyakit akibat dari adanya virus dan bakteri yang terlarut. Apalagi jika jumlah cangkang telur yang penyebab kontaminasi ini sangatlah banyak. Untuk itu, perlu penanganan yang tepat agar limbah-limbah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia maupun lingkungan. Nah, di video kali ini saya akan membuat 2 model lilin yang berbahan dasarkan dari minyak jelantah. Yuk simak caranya. Nah, alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat kreasi lilin sebagai pemanfaatan dari minyak jelantah ini adalah Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, ayo kita mulai. Tuang minyak ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan setting medium atau sedang. Sangrai minyak untuk menghilangkan baunya. Masukkan lilin yang sudah diparut ke dalam panci. Aduk-aduk terus hingga semua lilin meleleh dan menyatu dengan minyak. Matikan kompor. Potong krayon pada piring sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian, tuang minyak ke dalam piring yang berisi krayon. Aduk-aduk hingga krayon dan minyak menyatu dengan sempurna. Tambahkan wewangian atau essential oil atau aromaterapi. Kemudian tuang lilin ke dalam cetakan. Untuk yang cetakannya berupa kaleng, masukkan terlebih dahulu sumbunya. Pasang sumbu ketika lilin sudah setengah jadi. Jika lilin sudah terlalu padat, bisa dibantu dengan menggunakan pulpen. Ini adalah hasil lilin model pertama.
Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, ayo kita mulai. Lubangi tutup botol dengan cara apapun. Masukkan cotton bud ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Masukkan pewarna ke dalam wadah. Kemudian tuang air ke dalam wadah. Aduk-aduk agar pewarna tercampur. Kemudian tuang minyak ke wadah. Tuang essential oil atau wewangian. Masukkan tutup botol yang kita buat tadi ke dalam wadah. Ini adalah hasil lilin model kedua. Saatnya uji coba. Ini adalah tampak lilin ketika ruangan terisi cahaya. Ini adalah tampak lilin ketika ruangan sedang gelap. Nah guys, selain digunakan sebagai cetakan lilin, ternyata cangkang telur juga dapat disulap menjadi sebuah kerajinan tangan yang memiliki nilai seni. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah cangkang telur. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kerajinan tangan, yaitu mozaik yang terbuat dari limbah cangkang telur apabila dilihat dari dekat. Nah, mozaik ini terbuat dari cangkang telur bebek dan ayam yang direkatkan dengan lem fox. Sekian pengolahan limbah cair dan limbah padat yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhir kata, saya Maharani Riviana Angelika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!